kepingin ini seperti ini, ya oke saya mencoba sebagai kepala cabang mencoba untuk memfasilitasi teman-teman. Oke. Jadi seperti itu. Nah, mungkin karena mereka kerja keras ya, mungkin di Ah, akhir bulan saya sebagai kepala cabang ya menyisihkan asik. anggaran seperti Ada itu. bonus Ada tambahan nih. bonus tambahannya. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP spesial HUT RI ke-77. Kali ini kita menghadirkan sosok kepala cabang yang lagi naik daun, yang progresnya luar biasa. Ini dia Mr. Jeffrey. Assalamualaikum Mr. Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mr. Jeffrey. Merdeka. Merdeka. Bagaimana kesan-kesannya terkait HUT RI yang ke-77 ini? Ya, alhamdulillah ya untuk di tahun 2022 kita Ya. sudah tidak di era pandemi, Pandemi, ya betul. seperti itu. Jadi kita di sini sudah bisa merasakan benar-benar seperti merdeka. Merdeka. Jadi setelah kita terkekang kurang lebih 2 2 tahun. tahun, nah saat ini kita sudah bebas untuk mengadakan acara Oh. seperti itu. Dan ini rasa-rasa yang sangat bangga sekali gitu ya. Wah, siap, siap. Jadi apa namanya? Kita bisa mengekspresikan diri seperti itu. Nah, Sebagai anak muda juga ya, gitu sebagai ya. anak muda. Oke, terus kalau ini kita singgung sedikit karena tadi kita intronya sampai sebagai kepala cabang yang progresnya lagi naik daun nih. Sekarang menghandle di cabang mana Mas Jeffrey? Ya, saya sekarang ini berada menangani di cabang PSC 08. Itu tepatnya di Ringin-Sari, Jalan Lampon. Oke. Nah, Ringin-Sari, Jalan Lampon, RT 4 RW 3. Nah, di sana alhamdulillah mulai buka cabang di bulan Januari. Oke. Kita progres terus mengembangkan di sana sampai sekarang ada beberapa pokjar yang ada di Ringin-Sari. Salah satunya ada di Sumbermulyo, Oke. ada di Bulu Agung, dan yang terakhir ini adalah di Ringin Ringin Agung. Agung. Jadi buat teman-teman Sobat DPP yang mungkin rumahnya di daerah yang disebutkan Mas Jeffrey tadi ada pokjar-pokjarnya, bisa ikut kursus bahasa Inggris di sana teman-teman. Lah ini ceritanya gimana? Mas Jeffrey ini kan kepala cabang masih baru nih, baru Januari ikut loh. Sekarang ratingnya nomor 1. Gimana perjuangannya? Bisa sedikit ceritakan. Apa yang membuat Mas Jeffrey begitu termotivasi untuk bisa agresif mengembangkan cabangnya? Iya, yang pertama itu adalah niat. Oke. Nah, jadi ketika kita mau usaha ataupun melakukan apapun, itu yang pertama adalah niatnya. Jadi niat kita tata dulu. Dulu saya bergabung di BSE memang berniat karena ini basicnya untuk pendidikan. Nah, nanti kalau pendidikan itu kalau kata guru saya salah satu amalan yang tidak terputus itu adalah tentang ilmu. Nah, karena ini basicnya pendidikan, saya niatkan ini emang gimana sih untuk kedepannya untuk masa depan anak-anak seperti itu, pendidikannya agar lebih baik lagi seperti itu. Jadi ya salah satu niatan saya untuk bagaimana sih ikut andil di dunia pendidikan. Soalnya saya sendiri nggak bisa ngajar, nggak ngerti ilmunya. Oke, berarti backgroundnya memang bukan orang pendidikan. Iya, bukan seperti itu. Saya kepengen ini pendidikan, terus akhirnya kenal BSE. Saya niatkan, oke, saya mau nih bergabung dengan BSE. Mungkin saya hanya bisa menyiapkan tempatnya seperti itu. Nah, yang kedua itu saya mencoba meng-share di Facebook. Bentar, saya triknya itu saya share ke Facebook, terutama karena kalau saya ketemu langsung itu kadang-kadang malu. Mas Jeffrey, ya. Jadi saya malu ketemu langsung dengan orang. Akhirnya ya udah, trik saya ketika sudah punya niat dengan apa namanya kebisaan saya, keterampilan saya mencoba untuk share ke dunia media sosial. Dari WA, Facebook seperti itu. Nah, akhirnya dengan cepat tetangga yang melihat story saya seperti itu komen, akhirnya bertanya dan mendaftarkan putra-putrinya. Tertarik untuk gabung gitu ya. Lah ini untuk apa? Untuk menjadi sebuah
usaha yang terus berkembang, apa yang menjadi selain terkait motivasi akhirat lah ibaratnya ya terkait kedepannya bahwa itu menjadi amal jariah yang terputus-putus yang menjadi motivasi buat Mas Jeffrey sendiri sementara backgroundnya bukan pendidikan dan Mas Jeffrey hanya tetap berkembang sejauh ini apa yang memotivasi Mas Jeffrey? Saya melihat di BSE ini adalah pemuda-pemuda yang sangat semangat sekali. Betul. Nah, dari sini perkumpulan pemuda yang mempunyai mimpi. Seperti itu. Sama halnya dengan saya juga memiliki mimpi. Oke. Seperti itu. Nah, nanti harapan saya juga bisa membantu teman-teman yang mempunyai kemampuan, mempunyai impian itu bisa akan terwujud. Terwujud. Dan saya akan membantu semaksimal mungkin dengan tenaga saya, pikiran saya untuk apa namanya mereka bisa survive, mensukseskan cita-cita mereka gitu ya. Mas Jeffrey menghandle beberapa pokjar juga, nggak sulit Mas Jeffrey? Gimana? Harus ke sana ke sini kan tempatnya agak jauh gitu. Ya. Kalau sulitnya ya alhamdulillah dengan teman-teman gitu saling kerjasama, jadi kita tidak terlalu merasa kesulitan ya kalau misalkan wirawiri itu sudah hal yang biasa gitu ya. Kalau masalah yang lain-lain sepertinya juga tidak ada. Kalau kesulitan insya Allah nggak ada. Oke. Kan ini Mas Jeffrey juga sebagai kepala marketing nih yang pasti akan lebih banyak berinteraksi dengan wali murid maupun murid. Apa sih yang sebenarnya diharapkan dari wali murid atau murid ketika bergabung dengan BSE? Harapan saya mereka bisa saling support ya seperti itu. Untuk mungkin orang tuanya itu bisa saling support untuk mendukung anaknya belajar. Karena kalau kita ngomongin untuk usaha kita sendiri untuk mencerdaskan anak tersebut itu sepertinya masih kurang. Gitu, masih kurang tanpa dukungan dari orang tua. Oke. Ya. Jadi mungkin kalau di tempat kursus mungkin kita bisa menghandle anak itu untuk praktek, untuk menghafalkan dan sebagainya. Nah, nanti kalau sepulang dari rumah itu kan kita sudah lepas. Nah, kalau seandainya orang tua membiarkan atau mungkin sama sekali tidak koreksi ataupun apa, nanti anak juga mungkin lupa lagi. Nanti kedatang lagi, nanti lupa lagi seperti itu. Kalau ini ngomongin member, ini di Mas Jeffrey sendiri kurang lebih ada berapa ya? Di cabang plus pokjarnya 100 lebih kayak ini. Insya Allah di bulan ini seperti itu ya. Kalau bulan yang kemarin tercatat 60-an ya. 60 luar biasa sekali. Jadi memang mungkin buat teman-teman sobat DPP yang mungkin mengenal Mas Jeffrey di Facebooknya. Apa sih nama Facebooknya Mas Jeffrey? Jeffrey Fajar Fauzan. Oke, itu Facebook resminya Mas Jeffrey ya. Kalau teman-teman mungkin mau tanya-tanya terkait kursusan bahasa Inggris yang ada di daerah Pesanggaran khususnya itu nanti bisa DM, bisa inbox ke Facebooknya Mas Jeffrey gitu ya. Oke Mas Jeffrey lanjut. Kalau ngomongin ini sebagai generasi muda kita nih ya. Sebenarnya kalau waktu sekolah dulu Mas Jeffrey suka gak sih dengan bahasa Inggris? Ayo gimana ini? Oke. Kalau dengan bahasa Inggris, saya sebenarnya kurang suka. Banyak gitu ya. Aku kemarin podcast sama ownernya juga sama Mr. Y tutor yang senior juga gitu. Backgroundnya itu waktu sekolah gak begitu suka gitu. Tapi akhirnya ketika sudah lulus kemudian sekarang terjun di dunia kerja, kita berbalik menjadi orang yang menggembarkan untuk ayo belajar bahasa Inggris gitu ya. Iya. Gimana titik baliknya Mas Jeffrey seperti itu? Iya, karena ketika di dunia kerja ini terutama saya kan biasa bergulat di dunia perdagangan, terutama di dunia online ya. Di dunia online. Kita biasanya menggunakan perangkat yang namanya komputer. Nah, di komputer itu kebanyakan bahasanya bahasa Inggris semua. Jadi semua instruksinya bahasa Inggris. Ketika saya mengoperasikan komputer nggak tahu nih artinya apa. Akhirnya waduh, kenapa dulu nggak belajar sungguh-sungguh seperti itu. Ternyata pentingnya bahasa Inggris itu sudah di dunia kerja. Nah, itu terasa. Terus apalagi kalau di dunia online untuk jual beli itu kadang-kadang tuh member dari luar ataupun apa namanya ada seperti apa ya, kalau misalkan kita di
seperti Facebook itu tiba-tiba kan ada itu yang dari luar negeri seperti itu. Itu customer-nya inbox ya. ya seperti itu. Inbox kepengen produk kita gitu. Hmm. Kita nggak bisa bahasa Inggris otomatis ya Google ya. Betul. Nah, otomatis Google seperti itu. Nah, saya akhirnya menyadari seperti itu, kepengen nih anak-anak muda sekarang mungkin mulai dari dini ya, Oke. terutama yang anak-anak muda sekarang nih, ayo kita belajar bahasa Inggris. Mungkin Anda sekarang nggak tahu apa sih manfaatnya belajar bahasa Inggris, mungkin nggak akan pernah tahu manfaatnya seperti apa. Wong saya juga mau kerjanya mau ke misalkan ambil di motor perbengkelan. Bahasa Inggris untuk apa? Wong saya mau bengkel gitu bengkel kan gitu. Jadi ya mungkin kalau misalkan saat ini memang tidak terpikir untuk manfaatnya ya. Nanti mungkin ke depan ya kan nggak tahu nasibnya apa ya, mungkin di bengkel kan seperti itu kan ya. Nah, nanti kalau punya salah satu skill bahasa itu mungkin bisa bengkelnya di luar negeri. Wah, betul. Itu. Siapa tahu ditempatkan di perusahaan induknya gitu ya di luar negeri ya. Ataupun mungkin nanti sebagai sponsor dari Indonesia seperti itu kan kita punya bekal bahasa seperti itu. Jadi memang dari bekal bahasa itu tadi menjadi sebuah jembatan kita untuk bisa melangkah lebih depan lagi, lebih bisa meraih kesuksesan yang lebih, itu lebih sebagai bekal awal kita untuk kedepannya gitu ya. Oke, sedikit mungkin nostalgia. Mas Jeffrey gabung di BSC kan awal Januari. Lah terus selama sampai saat ini apa sih kenangan mungkin ada kenangan terindah yang mungkin pernah terlakukan gitu? Ya, kenangan terindah saya kalau dibilang ya banyak ya. Oke. Ya, banyak karena kalau dulu gitu teman itu kalau di rumah itu ya hanya sendiri seperti itu. Oke. Rumah itu sepi seperti itu. Nah, ketika kenal BSE, otomatis teman-teman tutor juga kenal. Terus teman-teman marketing juga ada yang kenal juga, nambah lagi. Dan di rumah saat ini juga rame. Rame anak-anak Mas ya. Anak-anak. Jadi itu wah, indah banget gitu loh. Jadi kalau rumah itu rame itu suasananya itu damai gitu, senang banget gitu. Ada yang mungkin namanya juga anak-anak, ada yang kelahi, ada yang kejar-kejaran, main seperti itu sebelum pelajaran dimulai seperti itu. Nah, serunya lagi ketika anak-anak itu melihat diberi tugas, diberi tugas belum bisa, tapi malu gitu, dan sama tutornya diberi support untuk ayo terus gitu. Itu kadang-kadang anak-anak tuh ke depan sambil muka yang tegang, terus sambil mikir gitu. Saya wah ini seperti tertekan tapi lucu gitu. Ekspresinya tuh lucu banget. Tapi ya alhamdulillah anak-anak saya lihat progresnya itu untuk tampil semakin bagus. Oke, jadi juga melatih kepedean mereka untuk tampil di depan gitu Mas ya. Iya, terutama kalau bahasa, kalau malu itu ya gimana mau ngomong kan gitu. Mau pinter kayak apa kalau malu ngomong ya gak jadi apa-apa ya Mas ya. Seperti itu. Oke, betul. Terus ini ngomongin HUT RI nih. Kan kemarin dapat bocoran ya Mas. Katanya di cabang Sanggar besok mau ada kegiatan yang melibatkan teman-teman peserta. Benar nggak sih? Iya, benar. Itu kapan dan gimana acaranya itu? Iya, acaranya akan dilakukan tanggal 28 Agustus besok. Ya, hari Minggu. Nah, kita tetap mengusung nih tema bahasa Inggrisnya. Oh, asik sih. Ya, nanti kita buat game yang bertemakan bahasa Inggris. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di kelas kita uji coba nih untuk permainan ini. Gimana nih seberapa tanggapnya mereka untuk menyelesaikan tantangan kita seperti itu. Berarti ini hanya untuk teman-teman yang kursus di BSE atau boleh anak-anak yang nggak kursus Mas gabung? Ya sementara yang kursus. Jika ada yang di luar boleh silakan. Ya. Oke, jadi buat teman-teman sobat DBP, kalau besok Minggu tanggal 28 nganggur, datang aja ke BSE 08 Pesanggaran, ikut HUT RI-nya, lomba-lombanya ala BSE 08. Pasti seru banget Mas. Beda dari yang lain Mas ya. Pasti beda. Biasa. Karena nanti kita bertemakan bahasa Inggris. Wah, jadi ada tetap sisi edukasi tapi tetap ada permainannya Mas ya. Tetap seru pasti nanti ya. Pasti nanti kita akan liput dan kita akan post nanti buat teman-teman semua. Oke, next Mas. Ini progres ke depan harapannya apa ketika sekarang Mas Jeffrey sudah menghandle beberapa pokjar dan sekarang progresnya naik terus.
apa sih yang masih ingin dikejar lagi gitu? Yang ingin dikejar lagi adalah tentang ini, outputnya kita Oke. gitu. Jadi gimana sih hasilnya agar anak-anak ini nanti benar-benar bisa gitu. Nah, jadi saya kepengen di akhir evaluasi itu juga ada praktekum langsung seperti itu. Oke. Nah, nanti kita kan ada tuh di kurikulum kita Di di bulan akhirnya keempat itu ada ujian praktek. ujian praktek. Nah, tapi kan kadang-kadang belum mampu anak-anak seperti Oke. itu. Nah, saya kepengen nih sama teman-teman tutor, ayo kita membuat formula yang lebih tepat lagi, lebih kena di apa namanya anak-anak agar untuk praktek seperti itu. Nah, ketika mereka mampu praktek dengan cepat, itu adalah impian saya. Oke. Ini ngomongin tutor nih Mas. Ini bagaimana seorang Mas Jepri selaku kepala cabang berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman tutor sehingga akhirnya sekarang tampak solid dan bisa mengembangkan Pokjar. Ini gimana sih cara Mas Jepri merangkul teman-teman tutor? Ya, saya memang lebih mengedepankan teman-teman tutor ya. Jadi, ayo sampean di sini sebagai pengajar, sampean harus gimana caranya sampean happy. Sampean kepengen apa? Sampean fasilitas apa yang kurang seperti itu. Terus sampean kepengen apa namanya kelas ini di seperti apakan? Nanti fasilitasnya apa? Nah, saya tanya seperti itu. Kepengen ini seperti ini ya oke, saya mencoba sebagai kepala cabang mencoba untuk memfasilitasi teman-teman seperti itu. Nah mungkin karena mereka kerja keras ya, mungkin di akhir bulan saya sebagai kepala cabang ya menyisihkan anggaran ada bonus tambahan nih ya. Oke. Jadi biar teman-teman tuh semakin semangat lagi gitu loh. Oke, ini ngomongin juga tadi Mas Jepri ngomong semakin banyak Pokjar, semakin banyak cabang, otomatis kekurangan stok tutor ini menjadi PR tersendiri buat teman-teman manajemen khususnya. Ini apa yang harus kita lakukan gitu kalau menurut dari Mas Jepri sendiri? Kalau kekurangan tutor karena kita untuk mencari tutor juga sulit ya, kriterianya itu juga sulit. Terutama yang diutamakan adalah lulusan PARE kan. Nah, lulusan PARE. Kedua, meskipun lulusan PARE harus ada uji cobanya, ujian juga untuk mereka. Mereka harus menguasai materi seperti itu. Selain menguasai materi juga harus bisa menguasai kelasnya. Iya, betul. Nah, seperti itu, akrab dengan member-member kita. Nah, kalau untuk kedepannya ya ini mungkin tantangan juga ya karena apa namanya mencari tutor juga sulit. Nanti mungkin bisa dari manajemen itu membuat apa ya seperti pembiayaan untuk menjadi tutor. Kayak beasiswa untuk beasiswa belajar gitu ya. Nanti pulang jadi tutor jadi gitu. Tutor di BSE seperti itu. Jadi sifatnya terikat gitu ya. Jadi nggak usah khawatir nanti habis dikursuskan, dibiayai, pulang langsung dapat kerja gitu Mas ya. Luar biasa. Ini nanti bisa kita usulkan ke manajemen. Jadi buat teman-teman sobat DPP yang sekarang mungkin lah lulus SMA, bingung mau kemana kerja atau kuliah kemana belum bisa. Jadi mungkin nanti akan kita infokan apabila ada program beasiswa ini untuk teman-teman belajar ke kampung Inggris, nanti pulangnya bisa ikut gabung di BSE gitu Mas ya. Nah ini sedikit bocoran Mas. Kemarin Mas Jepri membuka, ini masih pra-opening sih di Purworejo. Bener nggak nih Mas? Iya. Wah, gimana kok sekarang nambah lagi? Kok bisa sampai Purworejo? Gimana ceritanya? Ya, karena gini Mas, kalau ngomongin pendidikan di semua wilayah pastinya juga perlu. Nah, di semua wilayah itu perlu. Jadi kita kepenginnya BSE itu juga ada di mana-mana. Lebih dekat kepada masyarakat lagi. Karena beberapa waktu yang lalu itu banyak yang mengeluh tempat saya jauh, saya rumahnya Purworejo gitu. Di Facebook itu ada yang komen seperti itu. Ada nggak yang dekat dari Purworejo? Sementara yang paling dekat adalah di Jajak dan Bangurejo, seperti itu. Ada dua itu. Nah, mereka masih merasa jauh. Nah, untuk langkah ke depan inisiatif saya ya udah buka di Purworejo. Jadi buat mungkin teman-teman sobat DPP yang rumahnya daerah Purworejo sekitarnya bisa nanti kontak ke Facebooknya Mas Jepri untuk kalau ingin gabung di BSE Purworejo. Dan terkait apa namanya kelas pasti sudah ada, tempat sudah ada. Kalau lokasinya bisa arah-arahnya di daerah mana sih Mas?
Arah-arahnya dari lapangan Purworejo itu Oh, ke barat kurang lebih 300 meter. oke, dari daerah situlah. Jadi nggak terlalu masuk ke dalam Mas ya, di pinggir Ya, jalan pas ya. Jadi mudah untuk dicari ya. ya. Oke, next. Kalau ngomongin sebagai Mas Jeffrey, sosok anak muda nih. Ini Mas Jeffrey selama ini rutinitas kegiatannya kan di luar apa zona pendidikan itulah. Artinya bekerja di bidang yang lain. Kalau boleh tahu apa sih Mas kerjaan selain ngurusi BSE? Kalau kerjaan saya eh, dulu saya flashback dulu ya. Ah, Dulu saya mulai SMP itu kepengen banget yang namanya elektro. oke. Akhirnya saya ngotot untuk sekolah di elektronika. Heeh. Waktu itu jurusan saya audio video. Oke. Ya, nanti yang berhubungan dengan suara dan gambar itu adalah bidang saya Wah, seperti ini itu. Nah, akhirnya setelah lulus sekolah, saya waktu itu nggak langsung jadi teknisi. oke. Padahal kepengennya langsung jadi Teknisi. teknisi waktu itu. Cuma belum ada modal dan lain sebagainya. Malah Mhm. terjun di dunia apa namanya restoran. Oke. Oh gitu. Sempat itu berapa bulan gitu. Terus Jadi akhirnya kokinya? iya Wow. jadi koki Wes. 1 bulan. Karena setelah training itu baru belajar jadi kokinya. Luar biasa. Terus Nah, terus. setelah bekerja di sana kalau ngomongin gaji lumayan waktu itu karena sudah Oh, mulai jadi tenaga tetap kan. oke. Nah, tapi di hati tetap nih kepengen nih elektronika seperti Heeh, itu. heeh, Aku dari SMP sudah kepengen banget. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. heeh. Memutuskan untuk keluar. Terus akhirnya saya masuk di reparasi handphone. Oke. Nah, di Banyuwangi. Saya di sana belajar untuk reparasi handphone Hmm. hingga saat ini. Jadi saya geluti servis HP itu. Oh, berarti selain di cabang Pesanggaran, selain buat kursusan juga ada Servis servis HP. HP. Oke, Ya, oke. yang Heeh. saat ini berkembang juga di daerah selatan adalah tentang petani naga. Heeh. Nah, itu kan banyak itu yang menggunakan saat ini Oh, lampu. lampu, oke. Ya, Heeh. naganya di lampu agar lebih cepat Heeh. berbuahnya dan tanpa kenal musim kan seperti itu. Heeh. Nah, nanti eh, peluang ini yang saya juga manfaatkan. Oke, Lampu itu kan pasti rusak tuh. heeh, Nggak iya mungkin iya hidup betul. semuanya kan. Heeh, heeh, heeh. Selamanya juga nggak mungkin. Pasti ada Iya. rusaknya. Nah, Heeh. karena saya basicnya elektronika, saya mencoba memperbaiki lampu itu. Oke. Jadi Heeh. juga sehari-hari juga benerin lampu. Luar biasa. Mas Jepri itu multi talent banget. Dari koki bisa, teknisi bisa, sekarang handle kursusan bahasa Inggris juga bisa. Luar biasa. Ini udah merit belum Mas? Lah serba bisa semua loh. Idaman banget kayaknya. Ya itu yang satu yang belum saya Oh bisa. gitu. Masih terus belajar. Iya iya. Jadi ada satu yang belum nih ya ternyata itu. Tapi ketika kita anak muda, kita ngomongin anak muda itu, ketika kita belum memiliki passion, kita nggak tahu aku bisanya apa ya, aku harus apa ya. Itu kalau menurut Mas Jepri sendiri dengan segala banyak pengalaman itu, apa yang harus dilakukan ketika anak muda khususnya belum tahu aku bisa apa, aku mau ngapain gitu. Gimana Mas? Ya, yang saat ini kita lakukan ya harus berdamai dengan diri sendiri. Oke. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Heeh. Kemampuan kita apa sih? Kelebihannya kita apa sih? Gitu. Kekurangan kita apa sih? Nah, nanti ketika kita tahu kelebihan kita, kekurangan kita, kemampuan kita mungkin bisa mencari relasi Hmm. setelah itu. Nanti kita mencari relasi yang sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Mungkin kemampuan kita mungkin kelebihannya berbicara misalkan. Hmm. Bisa lebih akrab dengan orang lain. Hmm. Ya udah kita cari pekerjaan yang apa namanya? Berhubungan dengan itu. Oke. Mungkin bisa menjadi salesman seperti itu. Ataupun mungkin sebagai pembicara, MC seperti itu kan. Ya, betul, Kalau betul. mungkin dengan suaranya bagus, saat ini juga banyak yang talenta musik, Kompetisi musik-musik itu ya Mas ya. kompetisi musik seperti itu. Kita sepertinya harus berdamai dengan diri sendiri Oke. dulu. Nah, karena kalau kita merasa aku nggak mampu nih, aku nggak bisa nih, itu kan berarti kita sudah menjatuhkan diri sendiri Betul. gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu apa namanya kemampuan kita kalau kita sudah nyerah duluan. Oke. Gitu.
Jadi itu ya sedikit masukan dari Mas Jeffrey. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dan kita harus berani mencoba apa yang mungkin ada dalam diri kita, potensi sekecil apapun kita coba, kita interaksikan dan ya dengan bertahap pasti akan menemukan sendiri Mas ya. Apa-apa yang pengen digeluti lebih dalam. Oke Mas, terkait ini Mas, kalau ngomongin HUT RI kemerdekaan sebagai anak muda otomatis kita masih mempunyai proses jalan ke depan lebih panjang. Itu apa sih harapan atau mungkin masukan dari seorang Mas Jeffrey terkait kita sebagai anak muda untuk mengisi kemerdekaan ini? Ya, untuk mengisi kemerdekaan ini kita harus tetap komitmen ya untuk mencoba memajukan bangsa. Kalau sebagai kita bergelut di BSE course tentang kursus bahasa Inggris, kita ikut andil untuk mencerdaskan anak-anak bangsa agar nantinya, karena pasar global saat ini mulai masuk ya kita ada ekspor impor seperti itu. Bahkan saat ini di dunia jual beli online itu ekspor impor adalah hal yang booming banget saat ini ya. Banyak barang-barang impor yang masuk Indonesia ya. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa menguasai bahasa, kita akan bisa komunikasi dengan baik dengan mereka. Seperti itu. Dan akhirnya kita bisa membangun ekonomi keluarga yang paling ujung ya perekonomian Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi itu sedikit masukan dari Mas Jeffrey buat kita anak muda untuk ayo kita belajar, ayo kita terus menemukan passion diri kita. Terima kasih Mas Jeffrey udah mau hadir di podcast Suara DPP spesial HUT RI ke-77. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif yang sudah disiapkan buat Mas Jeffrey dari podcast Suara DPP dan BSE Course. Terima kasih. Sama-sama Mas Jeffrey. Terima kasih lagi buat waktunya karena Mas Jeffrey ini orangnya padat banget, sibuk banget setiap hari. Kita ajak podcast, perlu mengatur schedule sedikit. Intinya terima kasih banget Mas Jeffrey dan buat teman-teman semua, see you next time, bye bye.